Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, muslimin musliman serta tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya. Ketika itu beliau naik di atas mimbar terus mengatakan kepada jamaah yang hadir, "Ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailata khairim min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariyadah wa qiyama lailahu tatawha." Wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai umatku, sungguh akan datang, sungguh akan berhadapan dengan kalian satu bulan yang agung, syahrun azim. Saking agungnya bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita membaca di dalam kitab pada bab Asrarus Syam, kami sedang mengkaji sudah 2 kali pertemuan 4 jam belum habis terhadap fadilah-fadilah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Bukankah di awal bulan malam Ramadan para malaikat menangis dalam keadaan terharu, sehingga malaikat aras dan kursi, bulan dan bintang pula matahari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada umat baginda Rasul Mustafa untuk diampuni akan segala dosa-dosanya. Bukankah diam dijadikan tasbih? Bau mulut laksana bau nas, Allah melipat ganda pahala. Laksana kita melaksanakan ibadah wajib. Melaksanakan ibadah wajib dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat ganda pahala laksana 70 melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Bukankah di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kelebihannya laksana beribu-ribu malam di bulan yang lain? Itulah malam Lailatul Qadar. Belum lagi fadilah dalam membaca Al-Quran. Belum lagi hikmah ketika bersedekah yang nilainya di luar daripada Ramadan. 1 kita memberi, Allah membalas 10. Dalam Ramadan 1 kita memberi, Allah mengkalikan 100. Saboh tapi tirtuh nebala, bukan 10. Belum lagi hikmah dari berpuasa, hingga Rasul mengatakan dalam hadis kudusinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu kata Allah bagiku, akulah yang akan membalas nilainya, yang pahalanya tiada batas. Kenapa hikmah itu terkandung semuanya dalam bulan Ramadan, hingga Rasul sangat rindu dengan ini bulan? Dan kenapa hikmah itu hanya ini tercantum dalam ini bulan? Inilah makna dari ayat Allah pada ujung ayat yang sudah sering kita baca, la'allakum tattaqun, supaya hambaku menjadi orang-orang yang bertakwa. Kepuwa takwanya sebagai modal untuk kita menghadap Allah yang Maha Kuasa,
Kebuat takwanya supaya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu itulah orang-orang yang bertakwa. Dengan predikat takwalah kita mulia. Ketika kita mulia di sisi Allah, maka sudah tentu orang yang mulia di sisinya di akhir sejarah perjalanan kehidupan akan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Itulah syurganya. Maka hikmah dari ini ibadah yang kita lakukan tentu dan pasti harapan dan tujuan di ujungnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Apa persiapan yang harus kita lakukan di dalam ini bulan? Ada ulama berpendapat ada 4 hal persiapan yang harus dan mesti kita lakukan dalam ini bulan. Persiapan yang pertama adalah a'dadul fikri, persiapan jiwa. Karena jiwa inilah yang mengarah ini jasad dalam taat, dan jiwa inilah yang mengarah ini jasad dalam maksiat. Maka ketika ini jiwa berhadapan dengan taat, akan terjadi 2 masalah. Yang pertama, ini jiwa akan tenang dan bahagia. Disebut dengan nafsul mutmainnah. Tapi ini jiwa akan merasa susah dan gelisah ketika berhadapan dengan perbuatan taat. Itulah yang disebut dengan nafsu bisu'. Jiwa yang tidak baik. Nafsu yang tercela. Maka mari kita melihat. Apakah ini jiwa pada hari ini yang sedang kita miliki, yang sedang kita jalani? Akankah kita sudah berada di dalam nafsul mutmainnah? Adakah kesenangan dan kebahagiaan ketika kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa? Maka ketika ada rasa cinta, ada rasa bahagia, ada rasa rindu untuk melakukan ibadah, itu kita insya Allah sudah berada di dalam nafsul mutmainnah. Yang jadi pertanyaan, bahkan bak malamnya kita semua melaksanakan ibadah tarawih. Apakah karena tubuh begitu sehat atau memang tidak ada kesibukan? Bukan. Malah ada yang melaksanakan salat tarawih, dia merangkak ke masjid. Sibuk, super sibuk, tetap mempersiapkan waktu dia melaksanakan ibadah. Kenapa? Ketika dia rukuk dan sujud, hatinya merasa tenang dan bahagia. Kenapa orang itu bersedekah? Apakah dia karena kaya raya? Bukan. Karena yang miskin pun banyak yang bersedekah. Tetapi ketika dia memberi, merasa senang dan bahagia. Pikirannya spontanitas. Rindu kepada Allah. Karena dia meyakini dan mengakui itu harta Allah yang memberikan. Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ketika itu harta disinggah pada dirinya, untuk apa dia harus pelit mengembalikan itu harta kepada Allah? Baik mengembalikan dengan sifatnya wakaf, sedekah dan sebagainya. Kenapa orang memberi? Karena dia merasa senang ketika dia memberi dan jiwanya pun spontanitas melakukan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam sejarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk melakukan rapat dengan para sahabat, menanya oleh sahabat, ya Rasul, kemana kita pergi besok? Kemana kita bawa agama? Rasul mengatakan, mungkin dalam bahasa kita akan membawa agama misalnya ke suku Tamim. Apa persiapannya dan apa kebutuhannya ya Rasulullah? Kebutuhan perlu peralatan perang, perlu kuda, perlu unta dan sebagainya. Abu Bakar tanpa memikir panjang, spontanitas, 300 dirham di dalam kantongnya langsung diletakkan di depan baginda Nabi. 1 dirham pun tidak ada lagi dalam sakunya. Kenapa itu terjadi? Merasa senang ketika dia memberi.
Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kenapa ketika ada pengajian orang senang mengikuti? Karena dia merasakan ada kebahagiaan dalam dia beribadah. Hadirin yang berbahagia, maka ketika jiwa ini memberontak, yang disebut dengan nafsu bisu, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan merasa bahagia ketika dia beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Berat bak melaksanakan tarawih, berat. Tapi surah hurung semula lam-lang bak rukuk gedok poh bijih ke semula hana berat. Berat bak melaksanakan salat tarawih, berat. Tapi orang yang dagang di luar sana, poh put kagak betul barang dagangan sampai poh 6 gedeng hana gepiu-piu, hana merasa berat. Berat dalam memberikan harta untuk bersedekah, berat. Tidak ada merasa kesenangan. Oh, kalau alasan sayang kepada harta, kalau itu sebagai alasan, kenapa ada orang yang kaya itu menghambur-hamburkan uangnya padahal yang tidak diperlukan? Nah, urung yang yum plat motor yang modern hu lampu likut, yang lukisan jihlaka malah dibalik nomor plat. Misalnya BL1, lun pernah lung tanya, bukan plat pejabat dah khusus, orang biasa. Lung tanya bang, yang plat drone lagi plat pejabat nomor 1 ini tu macam tak balik tunggu. Padung 20 juta. Pakai lampu. Berarti manusia ini tidak sayang kepada hartanya. Tetapi karena dikuasai oleh nafsu bisu, inilah yang merasa dirinya pelit ketika harta itu dia berikan untuk kepentingan agama. Merasa kenapa? Karena jiwanya itu telah dirasuki dan telah dikuasai oleh nafsu bisu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka persiapan yang pertama yang disebutkan adalah i'dadu fikri, persiapan jiwa. Karena jiwa inilah yang dipanggil esoknya di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang berbahagia, persiapan yang kedua itulah i'dadul jasad. Fisik kita ini harus sehat. Rasulullah mengajarkan bagaimana pola berbuka puasa yang sehat, bagaimana sahur yang sehat, sehingga di situ ada syariat mentakhirkan sahur supaya badan kita fit, tubuh kita, fisik kita itu sehat, sehingga kuat dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada alasan tak mampu berpuasa ini bulan, dan tidak jadi alasan tak mampu melaksanakan salat sunat yang lain sebagaimanapun yang telah disyariatkan. Persiapan yang ketiga adalah a'dadul mal. Itulah persiapan harta. Maka dalam sejarah bagaimana Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya ada riwayat mengatakan 2,6 triliun. Malah ada juga yang mengatakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf 6 triliun 124 miliar. Tetapi itu harta dihabiskan secara umum di bulan-bulan suci Ramadan, akhir dari perjalanan kehidupannya Abdurrahman bin Auf. Setelah dibagikan harta itu kepada ahli waris, ada istri yang tertinggal, ada anak ahli waris yang tertinggal. Lain daripada itu, dia bawa pulang menghadap Allah yang Maha Kuasa, dan dengan harta itu bahagia. Malah dalam sejarah sahabat yang masuk surga karena hartanya itulah Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir, yang keempat, persiapan dalam bulan yang agung, dalam bulan yang mulia ini adalah a'dadur ruh, persiapan hati. Hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang bersih. Bukankah kita menghadap Allah esoknya dengan membawa hati yang sejahtera? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu saat ketika harta tiada berarti, anak pun tiada bermakna, dengan apa kita menghadap Allah? Biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari dosa-dosa hati menurut penafsirannya Ad-Dhahak. Selamat dari hasud, iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah dan sebagainya. Bukankah pula Allah menatap ini hamba mulai malam nisfu Sya'ban dan seterusnya? Allah menatap kita pada hati kita. Yattali Allahu lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat dan menatap hati hambanya. Di mana Allah lihat, di mana Allah tatap, itulah pada hatinya. Dalam tatapan kasih sayang,
Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Ketika Allah menatap dalam rasa cinta dan kasih sayang, Allah mengampuni dosa itu hamba kecuali dua orang yang memiliki penyakit hati, illa musyrikin au musyahinin, orang yang musyrik dan orang yang membenci-benci. Rupanya ketika kita mengkaji malam nisfu Sya'ban, Allah menatap hingga pula masuk ke dalam Ramadan, Allah menatap pada hati kita hamba. Sucikan hati, sucikan jiwa dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jangan ada kebencian dan permusuhan antar sesama. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Nyokeh dapat ulun tuan sampaikan lebih dan kurung ulun tuan lagi maaf. Yang terakhir melalui mimbar yang sangat mulia rayanya, ulun ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah mewakafkan harta. Mulai 2000 sekurang belah orojih lun ceramah bak masjid yang mulia rayanya, lun pegah masalah pembebasan tanah wakaf di pesantren yang tengah lun bangun di Pentut di Kampung Baloi, Kecamatan Belama, Kota Lusmawe. Alhamdulillah, pembebasan tanah wakaf dengan jumlah pertuh 60 juta. Bukan uang yang sedikit. Dengan izin Allah selesai Nabi Allah. Terima kasih kepada guru ulun tuan, guru-guru kami dan saudara-saudara kami. Alhamdulillah, ada harta yang kanebinyan berkah Nabi Allah. Kebukti berkah dalam 2 tahun ini lun buka santri mondok, sudah ada 110 santri di dalamnya, tingkat SMP dan SMA, dan 250 santri diniyah dan TPA yang mereka hari ini menempuh pendidikan dan beribadah di atas tanah yang kalih nawakaf leurun-run yang kau likut. Cuman dan alhamdulillah sekarang juga tanah yang sudah ada itu sangat sempit. Sehingga pembebasan tanah wakaf yang kedua dengan luas 4094 meter dengan harga 200.000 per meter. Mungkin guru-guru luntuan hadirin yang berbahagia ada yang ingin mewakafkan harta di jalan Allah untuk pembangunan dan perluasan pesantren. InsyaAllah ada kesempatan harga 200.000 per meter. Mungkin terakhir itu setelah melaksanakan salat tarawih ada santri kami di luar yang membagikan omtop tungku terima. Kadang nenek wakaf ataupun ingin menyumbang. Itu pun bagi kami sangat bernilai berarti dan bermakna. Masuk santri baru untuk tahun ini, kami tidak ada balai dan tidak ada bilik. Rencana dalam bulan suci Ramadan ini akan membangun kembali balai pengajian. Ketika amplop itu dibagi, mungkin ada yang ingin menyumbang. Alhamdulillah, jadakumullah khairan katsira. Sekecil apapun sumbangan dari orang tua kami, dari guru kami, bagi kami sangat bernilai berarti dan bermakna. Ulun tuan sebagai pimpinan, tidak ada kami mengutip sumbangan ke gede-gede di lampu merah dan sebagainya, tidak ada, hanya melalui mimbar-mimbar dakwah. Lun secara pribadi yang terlibat, insya-Allah akan terwujud cita-cita mulia ini. Lun tuan yakin Allah akan mengirim tentara-tentaranya untuk menyukseskan cita-cita mulia ini. Wujud pesantren untuk pendidikan ilmu agama untuk generasi kita bersama. Inilah yang Ulun tuan sampaikan. Lebih dari yang ulun tuan lagi maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.